Selamat siang kepada Ibu dosen, Bu Dewi, dan teman-teman sekalian. Perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Rekonsiliasi Fiskal Badan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Carolina Kirina Skarindasari, Nita Rahmawati, Putri Ramasari, dan Firda Pramudita. Pengertian dari rekonsiliasi atau koreksi fiskal adalah satu cara agar bisa mencocokkan perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang sudah disusun menggunakan sistem fiskal. Rekonsiliasi atau koreksi fiskal juga bisa diartikan sebagai langkah wajib pajak yang mencocokkan laporan keuangan. Apabila terdapat perbedaan antara laporan komersial berdasarkan sistem keuangan akuntansi atau SAK dan laporan keuangan berdasar sistem fiskal. Selanjutnya, perbedaan laporan keuangan dan laporan komersial. Yang pertama, laporan keuangan komersial berfungsi untuk menilai keadaan finansial di sektor swasta serta kinerja ekonomi pada umumnya. Yang kedua, laporan keuangan menggunakan sistem fiskal berfungsi dalam menghitung pajak. Yang ketiga, dokumen rekonsiliasi fiskal berbentuk lampiran SPT tahunan, PPh perusahaan atau badan. Dokumen yang berbentuk kertas kerja ini berisi kesesuaian antara laba rugi berdasarkan aturan pajak dan laba rugi komersial sebelum terkena pajak. Penerapan rekonsiliasi fiskal pada pos biaya. 1. Rekonsiliasi penghasilan yang sudah terkena PPh akhir atau final. 2. Pos rekonsiliasi penghasilan yang bukan objek pajak. 3. Ada juga wajib pajak yang mengeluarkan biaya namun tidak mempengaruhi pengurangan penghasilan bruto. 4. Wajib pajak yang menggunakan metode pencatatan berbeda dari aturan pajak yang sudah ditetapkan. 5. Pos wajib pajak yang mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pendapatan yang sudah terkena PPh akhir atau final, serta pendapatan yang sudah terkena PPh non-final. Penyebab adanya koreksi fiskal positif. Yang pertama yaitu karena adanya biaya yang dibebankan untuk wajib pajak. Selain itu, koreksi fiskal positif juga terjadi karena faktor dana cadangan. Yang kedua, imbalan yang berhubungan dengan jasa atau pekerjaan juga bisa menyebabkan koreksi fiskal positif. Yang ketiga, karena pajak penghasilan, sanksi administrasi, harta hibah, selisih penyusutan, dan masih banyak lainnya. Penyebab adanya koreksi fiskal negatif. 1. Bisa disebabkan karena terdapat selisih komersial yang berada di bawah penyusutan fiskal. Yang kedua, adanya penghasilan yang sudah terkena PPh final dan penghasilan bukan objek pajak, tapi masuk dalam peredaran usaha atau bisnis. Ketiga, koreksi fiskal negatif juga bisa terjadi karena adanya penyusutan fiskal negatif lain. Jenis-jenis rekonsiliasi fiskal. Yang pertama yaitu beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap adalah jenis rekonsiliasi fiskal yang terjadi karena adanya transaksi yang sudah diakui oleh wajib pajak sebagai biaya atau penghasilan atau biaya sesuai standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi jenis ini adalah perbedaan antara laba yang dikenakan pajak dengan laba akuntansi yang belum terkena pajak yang muncul karena transaksi tidak bisa terhapus otomatis di periode lain menurut Undang-Undang Perpajakan. Laba sesudah pajak disebut juga dengan earning before tax atau bisa disingkat dengan EBT yang merupakan pendapatan menyeluruh perusahaan sebelum terkena potongan pajak perseroan. Jenis rekonsiliasi fiskal yang kedua yaitu beda waktu. Jenis ini terjadi karena faktor perbedaan waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, transaksi pajak dan transaksi akuntansi komersialnya sama, namun waktu alokasi biayanya berbeda. Tahapan rekonsiliasi fiskal. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu pengenalan terlebih dahulu untuk menyesuaikan fiskal yang diperlukan. 2. Melakukan analisa elemen yang sesuai agar bisa menentukan pengaruh elemen tersebut terhadap laba usaha yang sudah terkena pajak. 3. Perlu melakukan koreksi fiskal dengan cara memantau angka-angka koreksi fiskal positif dan negatif. 4. Membuat susunan laporan keuangan berdasarkan fiskal yang nantinya digunakan sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Contoh soal. PT ABC bergerak di bidang jual beli barang elektronik. Perusahaan menggunakan metode LIFO untuk menghitung nilai persediaan dan metode garis lurus untuk menghitung aset tetap. Umur ekonomi semua aktiva tetap menetapkan nilai 15 tahun untuk mesin dan 5 tahun untuk semua alat kantor dengan tanpa residu.
Berikut ini adalah laporan laba rugi dari PT ABC per 31 Desember 2010 sebagai berikut. Penjualan bersih senilai 2 miliar rupiah. HPP yang terdiri dari persediaan awal senilai 741 juta rupiah. Pembelian 619.800.000 rupiah. Retur pembelian senilai 58.500.000 rupiah. Potongan pembelian 159.075.000 rupiah. Pembelian bersih 402.225.000 rupiah. Barang siap jual 1.143.225.000 rupiah. Persediaan akhir 650 juta rupiah. Sehingga saldo HPP-nya sebesar 493.225.000 rupiah. Lalu laba kotornya senilai 1.506.775.000 rupiah. Biaya gaji, honor, dan tunjangan senilai 367.170.000 rupiah. Biaya listrik, air, dan telepon senilai 54.660.000 rupiah. Biaya penyusutan mesin 10 juta rupiah. Biaya penyusutan alat kantor 3 juta rupiah. Biaya bunga pajak 41.500.000 rupiah. Biaya lain-lain 123.958.334 rupiah. Sehingga total biaya administrasi umumnya adalah 600.228.334 rupiah. Biaya perjalanan dinas 83 juta rupiah, biaya iklan dan promosi 20 juta rupiah, sehingga total biaya penjualannya adalah 103 juta rupiah. Penghasilan bunga deposito 10 juta rupiah, penghasilan dividen 163.800.000 rupiah. Sehingga total penghasilan lainnya adalah 173.800.000 rupiah. Jadi total laba bersihnya adalah 977.286.666 rupiah. Keterangan 1. Persediaan awal jika menggunakan metode FIFO sebesar 750 juta rupiah dan metode LIFO sebesar 741 juta rupiah. 2. Persediaan akhir jika menggunakan metode FIFO sebesar 700 juta rupiah dan metode LIFO sebesar 650 juta rupiah. 3. Aktiva tetap terdiri dari mesin senilai 100 juta rupiah yang termasuk kelompok 2 dan alat kantor senilai 10 juta rupiah yang termasuk kelompok 1. 4. Di dalam biaya listrik, air, dan telepon 10% digunakan untuk rumah direkturnya. 5. Di dalam biaya perjalanan dinas ada fiskal luar negeri sebesar 10 juta rupiah. 6. Di dalam biaya lain-lain ada biaya sumbangan kepada anti asuhan sebesar 9 juta rupiah. 7. Penghasilan dividen adalah penghasilan bruto yang diperoleh dari kepemilikan saham pada PT BCA sebesar 20% dari modal yang disetor. Pertanyaan. Buatlah laporan rekonsiliasi fiskal beserta penjelasannya untuk tahun pajak 2010. Jawab. Untuk membuat laporan rekonsiliasi fiskal, dasarnya adalah laporan laba rugi komersial. Keterangan. Jika menggunakan metode FIFO, persediaan awal 750 juta, pembelian bersih 402.225.000, menghasilkan barang siap dijual total 1.152.225.000 dan persediaan akhir 700 juta. Jadi HPP-nya 452.225.000. Jadi koreksi fiskal sebesar 41 juta dari 493.225.000 dikurangi 452.225.000 dan koreksi positif karena menambah laba. Yang kedua, biaya depresiasi. Diasumsikan aktiva tetap disusutkan 1 tahun penuh. Yang pertama, mesin depresiasi per tahun sama dengan 100 juta dikurangi 0 dibagi 8. Hasilnya 12.500.000 per tahun. Jadi koreksi fiskal sebesar 2.500.000 didapat dari 12.500.000 dikurangi 10 juta. Dan koreksi negatif karena mengurangi laba. Yang kedua, alat kantor depresiasi per tahun sama dengan 10 juta dikurangi 0 dibagi 4 sama dengan 2.500.000 per tahun. Jadi koreksi fiskal sebesar 500.000
dari 3 juta dikurangi 2.500.000 dan berupa koreksi positif karena menambah laba. Yang ketiga, biaya listrik, air, dan telepon 10% digunakan untuk rumah direktur. Maka 5.466.000 jadi 10% dikali 54.660.000 harus dikoreksi positif karena biaya untuk kepentingan pribadi tidak diakui sebagai biaya. Nomor 4, fiskal luar negeri sebesar 10 juta rupiah harus dikoreksi positif karena termasuk pembayaran pajak juga, namun biaya ini nantinya dapat menjadi kredit pajak. Nomor 5, biaya sumbangan kepada panti asuhan sebesar 9 juta rupiah harus dikoreksi positif. Nomor 6, bunga pajak tidak boleh sebagai biaya sehingga akan dikoreksi positif. Nomor 7, penghasilan bunga deposito harus dikoreksi negatif karena penghasilan kena pajak final. Berdasarkan keterangan di atas, kita dapat membuat laporan rekonsiliasi fiskal sebagai berikut. Berikut adalah gambar laporan rekonsiliasi fiskal. Setelah dibuat laporan rekonsiliasi fiskal, kita mendapatkan laba fiskal sebesar Rp1.077.211.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Selamat siang, salam dan bahagia.